Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas Agus Netmed. Kali ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri untuk cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi dulu. Nah, oke. Ya, seperti saat kita mempelajari limit fungsi aljabar di kelas 11. Jadi penyelesaian limit fungsi atau untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, langkah pertama itu selalu gunakan substitusi. Nah, hasilnya itu sah jika nanti hasilnya terdefinisi bukan bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu contohnya 0 per 0, tak hingga per tak hingga, atau tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Nah, jika diperoleh hasil yang tak tentu, maka bisa dilakukan dengan cara penyederhanaan bentuk fungsi trigonometrinya. Jadi langkah pertama selalu substitusi dulu, asalkan hasilnya sudah terdefinisi ya sudah, itu hasilnya. Nah, kita akan bahas dulu cara menentukan limit fungsi trigonometri dengan cara substitusi. Untuk cara yang lain, jika hasilnya tak tentu, akan kita bahas pada video-video berikutnya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Saya nanti akan memberikan dua contoh. Ini contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini limit sinus X ditambah tangen X untuk X mendekati 0. Nah, kalau kita gunakan substitusi, tinggal kita ganti X-nya ini dengan 0. Ini X mendekati 0 ya. X-nya diganti dengan 0, maka bisa kita langsung tulis. Ini karena kita sudah mengganti, notasi limitnya tidak perlu ditulis lagi. Jadi boleh langsung. Sinus X-nya diganti dengan 0. 0 ditambah dengan tangen X-nya juga diganti dengan 0. Nah, harus diingat lagi nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. 0 termasuk sudut istimewa ya. Jadi sin 0 berapa? 0 ditambah 0. Hasilnya, 0 ditambah 0 ya hasilnya sama dengan 0. Nah, ini bentuk tak tentu bukan? Terdefinisi ya. Jadi bukan termasuk bentuk yang tak tentu. Bentuk tak tentu itu saya ulangi lagi, kalau bentuk tak tentu itu misalnya 0 per 0, atau kalau nanti mendekati tak hingga ya tak hingga per tak hingga, ini bentuk tak tentu. Atau yang bentuk tak hingga dikurangi tak hingga, ini biasanya dimunculkan dalam aljabar. Jadi ya itu sudah, ini hasilnya 0 ya. 0 sudah terdefinisi. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, limit sin X ditambah cos X dibagi tangen X untuk X mendekati pi per 4. Pi per 4. Pi berapa? Ya, pi itu 180 derajat. 180 derajat dibagi 4 berarti 45 derajat. Boleh ini X-nya diganti dalam bentuk pi per 4, atau kalau mau lebih suka dengan derajat ya, kalau perhitungan silakan diganti dalam bentuk derajat, tidak apa-apa. Ya, kita pakai derajat ya. Biasanya kalian itu terbiasa dengan bentuk derajat. Kalau ketemu dengan pi, apalagi yang pecahan-pecahan seperti ini, biasanya tidak suka. Tapi ya, nanti hasilnya ya, kalau misalkan yang diminta dalam bentuk pi ya tetap dalam bentuk pi. Gitu ya. Nah, sekarang sin pi per 4 berarti kita tulis. Jadi kalau sudah substitusi, itu notasi limitnya boleh atau tidak perlu ditulis. X-nya kita ganti pi per 4. Pakai derajat ya. Oke, derajat tadi kita hitung pi 180 bagi 4 berarti 45. Sin 45 derajat ditambah dengan cos 45 derajat. Jadi X-nya diganti dengan pi per 4 semua. Dibagi dengan tangen. Ini 45 derajat juga.
Nah, sekarang sin 45 derajat. Ingat berapa? Ya, setengah akar 2 ditambah cos 45 derajat setengah akar 2 dibagi tangan 45. Berapa? Ya, 1. Nah, berarti ini sama dengan setengah akar 2 ditambah setengah. Setengah tambah setengah 1. Nah, berarti 1 akar 2. Kita tulis akar 2 dibagi 1. Akar 2 bagi 1 ya. Hasilnya akar 2. Nah, ini hasilnya. Selama hasilnya bukan bentuk tak tentu, ya sudah selesai. Selesai dengan cara substitusi. Tapi kok kalau kita substitusi hasilnya tak tentu, misalkan 0/0, nah nanti harus digunakan cara penyederhanaan bentuk fungsi trigonometrinya. Nah, nanti akan ada contoh-contoh soal untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri dengan cara penyederhanaan. Oke, sampai di sini dulu video menentukan nilai limit fungsi trigonometri, cara substitusi. Terima kasih sudah belajar bersama Mas Agus NetMath. Silakan subscribe jika tidak ingin ketinggalan video-video berikutnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.